Halo teman-teman praktikan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini, saya Alfredo Rinaldi akan menemani kalian dalam mempelajari modul pertama, kegiatan praktikum pertama mengenai struktur bunga. Bunga umumnya terdiri dari bagian-bagian bunga yang tumbuh dalam 4 seri lingkaran, meliputi kaliks, corolla, andresium, dan ginesium. Bunga juga dapat dikatakan lengkap dan tidak lengkap. Lengkap apabila 4 bagian tersebut berada dalam satu bunga. Tidak lengkap apabila salah satu bagian tidak ada dalam satu bunga. Bunga juga dapat dikatakan sempurna dan tidak sempurna. Sempurna apabila dalam satu bunga terdapat stamen dan pistilum. Tidak sempurna apabila hanya terdapat pistilum atau stamen saja dalam satu bunga. Pada kegiatan praktikum ini, praktikan harus mampu mengamati dan membandingkan tumbuhan dari suku Euphorbiaceae, Asteraceae, Orchidaceae, dan Poaceae. Oke teman-teman praktikan, pada kegiatan praktikum ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Untuk alat, di sini kita menggunakan mikroskop stereo binokuler. Untuk tanamannya, pertama di sini ada tanaman Euphorbia milli mewakili suku Euphorbiaceae, dan ada tanaman Tagetes erecta yang mewakili tanaman dari suku Asteraceae. Lalu ada tanaman Oryza sativa yang mewakili suku dari Poaceae. Lalu juga ada tanaman Phalaenopsis amabilis yang mewakili suku dari Orchidaceae. Untuk tanaman Euphorbia milli dan Tagetes erecta, kalian harus menggambarkan morfologi bunganya dan bandingkan bagian pseudantium. Untuk tanaman Phalaenopsis amabilis, kalian harus menggambar struktur morfologinya dan bagian dari ginandria dan polininya. Untuk tanaman Oryza sativa, kalian harus menggambarkan struktur morfologinya dan identifikasi keberadaan spikelet dan floretnya. Halo teman-teman praktikan, saya Esther Octaviana. Di sini saya akan mendampingi kalian dalam praktikum embriologi tumbuhan, khususnya pada modul 1 kegiatan praktikum 2 yaitu tentang anter, mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu praktikan dapat mengamati tentang struktur anter dan perkembangan polen pada Lilium sp. Sebelum kita memasuki praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang anter. Anter merupakan bagian sporofit pada proses reproduksi tumbuhan berbunga. Pada anter terjadi proses pembentukan gametofit jantan atau polen melalui 2 tahapan yaitu mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Mikrosporogenesis yaitu pembentukan mikrospora secara meiosis. Sel sporogen membelah sehingga dihasilkan sel induk mikrospora. Setiap sel induk mikrospora mengalami meiosis 1 dan meiosis 2 sehingga dihasilkan 4 mikrospora atau tetra. Pada tahap pematangan ini,
Butir-butir mikrospora membentuk dinding sel berlapis dua, yaitu eksin atau lapisan luar dan intin atau lapisan dalam. Kemudian 4 mikrospora akan berpisah karena adanya pemecahan dinding sel, sehingga akan membentuk mikrospora tidak berinti. Mikrogametogenesis merupakan tahapan lanjutan dari pembentukan gamet jantan. Pada mikrogametogenesis, terjadi pembelahan secara mitosis. Langkah-langkahnya yaitu, dari mikrospora tidak berinti, terjadi pembelahan secara mitosis, dan dihasilkan 2 buah inti, yaitu inti vegetatif atau inti tabung dan inti generatif. Kemudian vakuola yang terdapat pada mikrospora tidak berinti pecah dan terbentuk inti polen yang belum masak. Selanjutnya terjadi dehidrasi atau pengeringan pada inti polen sehingga inti polen berubah menjadi inti polen yang sudah dewasa dalam kondisi dorman. Pada stadium ini, inti polen dapat meninggalkan anter. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita menggunakan alat berupa mikroskop cahaya dan anter lilium sp. Langkah kerja yang kita lakukan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu praktikan mengamati dan mempelajari tentang penampang melintang antera lilium sp. Kemudian praktikan menggambar dan menunjukkan keterangan bagian-bagian pada antera lilium sp. Untuk langkah yang kedua yaitu praktikan harus mempelajari tentang perkembangan sel induk mikrospora hingga terbentuknya sel generatif. Kemudian praktikan mencari bagian-bagian dari pembentukan gametofit jantan dan menunjukkan keterangan pada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah gambar dari penampang melintang anter lilium sp yang belum pecah dan sudah pecah. Kemudian dilakukan pengamatan pada satu kantong polen di penampang melintang anter lilium sp. Pada kantung polen yang belum pecah, terdapat bagian-bagian berupa epidermis, lamina fibrosa atau lamina berfibri, dinding dalam, tapetum, butiran polen, jaringan parenkim, jaringan pembuluh konektivum, dan kantong polen. Sedangkan pada kantung polen yang sudah pecah, terdapat bagian-bagian berupa epidermis, lamina fibrosa atau lamina berfibri, butiran polen, jaringan pembuluh konektivum, dan kantung polen. Pada perkembangan polen dari mikrosporosit lilium sp, terdapat beberapa tahapan yaitu profase 1, di mana sel induk mikrospora yang memiliki dinding selulosa yang tebal, metafase 1, kromosom sejajar pada garis ekuator, telofase 1, kromosom bermigrasi ke kutub sel yang akan diikuti dengan pembelahan meiosis 2, telofase 2, terbentuk polen tetrat, mikrospora berinti 1, perkembangan sel generatif. Pada fase ini nukleus mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan sel vegetatif dan sel generatif. Serbuk sari belum masak, serbuk sari sudah masak, atau dewasa. Perkecambahan butir polen pada Polygonatum sp secara mitosis. Yang pertama, butir polen mulai mengalami perkecambahan. Selanjutnya, terlihat tabung polen yang terdapat 2 sperma atau yang berwarna merah muda dan nukleus tabung serbuk sari atau yang berwarna pink muda.
Sekian penjelasan saya mengenai kegiatan praktikum kedua, yaitu tentang anter, mikrosporogenesis, dan mikrogametogenesis. Selamat mengerjakan dan sukses! Halo teman-teman praktikan, perkenalkan nama saya Bernadette Valencia Kristianto. Kali ini saya akan menemani teman-teman praktikan dalam modul 1 kegiatan praktikum 3 mengenai ovulum bakal biji, megasporogenesis, dan megagametogenesis. Adapun tujuan dalam praktikum ini yaitu praktikan mampu mengamati struktur dan bagian-bagian bakal biji serta perkembangannya mulai dari sel induk megaspor hingga pembentukan sel telur yang sudah siap dibuahi. Sebelum kita memasuki kegiatan praktikum ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ovulum. Ovulum umumnya berasal dari jaringan plasenta dalam ovarium. Penggolongan ovulum yang paling umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ortotrop atau atrop dengan ujung distal nucellus yang terletak pada satu garis lurus dengan plasenta. Sedangkan anatrop dengan ujung distal nukleus mengarah ke bagian dasar funiculus dan terletak berdampingan. Megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina yang berlangsung di dalam ovarium, yang mengandung sel induk megaspor. Sel tersebut kemudian akan membelah secara meiosis melalui meiosis 1 dan 2, hingga menghasilkan 4 megaspora anakan. Megagametogenesis merupakan proses pembentukan ovum dan pembelahan inti sel megaspora tanpa disertai dengan pembelahan selnya terdapat pada bakal biji. Pembelahan tersebut terjadi secara mitosis dan berlangsung 3 kali berturut-turut. Dari satu inti sel membelah secara mitosis 3 kali hingga menghasilkan 8 inti sel untuk membentuk gametofit betina. Dalam kegiatan praktikum ini, ada pun alat yang akan kita gunakan, yaitu mikroskop cahaya. Sedangkan untuk bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan praktikum ini adalah pembelahan 1 untuk melihat stadium sel induk Megaspora Lilium sp. Preparat awetan stadium kantung embrio berinti 2 Lilium sp. Preparat awetan stadium 4 inti pertama Lilium sp, dan preparat awetan stadium gametofit berinti 8 Lilium sp. Langkah kerja yang kita lakukan dalam kegiatan praktikum ini yaitu praktikan, mengamati dan mempelajari penampang melintang embrio Lilium sp. Kemudian praktikan menggambar detail satu vektor dan memberikan keterangan setiap bagian-bagian dari embrio. Praktikan harus mempelajari tentang perkembangan sel induk megaspor sampai menghasilkan sel telur yang disebut dengan megagametogenesis. Kemudian praktikan mencari bagian-bagian dari pembentukan megagametogenesis dan memberikan keterangan pada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Setelah praktikan mengamati dan mempelajari perkembangan sel induk megaspora sampai menghasilkan sel telur yang disebut megagametogenesis, praktikan harus menggambar dan menunjukkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Pada preparat stadium sel induk Megaspora Lilium sp, praktikan harus menunjukkan bagian-bagian dari mikropil, integumen, megasporangium, sitoplasma, inti, dan megaspora. Pada preparat stadium kantong embrio berinti 2 Lilium sp, praktikan harus menunjukkan bagian-bagian dari megasporangium, sitoplasma, inti, megaspora, mikropil, dan integumen.
Pada preparat stadium 4 inti pertama Lilium sp, praktikan harus menunjukkan bagian-bagian dari anak inti, sitoplasma, megaspora, megasporangium, integumen, dan mikropil. Pada preparat stadium gametofit berinti 8 Lilium sp, praktikan harus menunjukkan bagian-bagian dari sitoplasma, megaspora, inti, mikropil, megasporangium, dan integumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai kegiatan praktikum ovulum, megasporogenesis, dan megagametogenesis. Selamat mengerjakan dan semoga sukses!